Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Wahyuningsih Lestari, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Universitas Widya Dharma Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya hendak mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah pengembangan kemahiran berbahasa dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hersulastuti M.Hum. Pada kesempatan kali ini, saya hendak mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul Efektivitas Video Blog atau Vlog dalam meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bayat tahun pelajaran 2024-2025. Penelitian saya ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Pada bab 1, pendahuluan, di subbab latar belakang masalah, diuraikan bahwa kemampuan berbicara merupakan salah satu keterampilan penting dalam pembelajaran bahasa. Namun di SMP Negeri 1 Bayat, banyak siswa kelas 7 yang masih mengalami kesulitan dalam berbicara dengan lancar dan percaya diri di depan umum. Salah satu inovasi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah pemanfaatan teknologi digital, khususnya video blog atau vlog. Vlog memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih berbicara secara mandiri dan kreatif. Selain itu, media ini juga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Kemudian, rumusan masalah. Pada penelitian ini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana keterampilan berbicara siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bayat tahun pelajaran 2024-2025 sebelum menggunakan vlog. Yang kedua, bagaimana keterampilan berbicara siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bayat tahun pelajaran 2024-2025 setelah menggunakan vlog. Dan yang ketiga adalah apakah vlog efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bayat tahun pelajaran 2024-2025? C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan keterampilan berbicara siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bayat tahun pelajaran 2024-2025 sebelum menggunakan vlog. Yang kedua, mendeskripsikan keterampilan berbicara siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bayat tahun pelajaran 2024-2025 setelah menggunakan vlog. Dan yang ketiga adalah menganalisis efektivitas vlog dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bayat tahun pelajaran 2024-2025. D. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran bahasa, khususnya dalam penggunaan media digital. Dan yang kedua adalah manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi praktis bagi guru bahasa untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa melalui vlog. Kemudian bab 2 landasan teori. Pada landasan teori ini ada beberapa teori yang saya ambil. Pertama adalah pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi, pikiran, dan perasaan secara lisan dengan baik dan benar. Keterampilan ini mencakup aspek-aspek seperti kelancaran, ketepatan intonasi, dan ekspresi. 2. Teknologi dalam pembelajaran bahasa. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran bahasa telah banyak diteliti. Teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat mobile dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Teori yang ketiga yaitu tentang video blog atau vlog. Vlog adalah jenis blog yang menggunakan video sebagai medianya. Dalam konteks pembelajaran, vlog dapat digunakan sebagai alat untuk berlatih berbicara, di mana siswa dapat merekam diri mereka sendiri,
berbicara tentang topik tertentu, kemudian menonton kembali dan mengevaluasi performa mereka. Teori yang keempat adalah tentang penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan media digital seperti video dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Namun, penelitian khusus mengenai penggunaan vlog dalam pembelajaran bahasa di tingkat SMP masih terbatas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bab 3 tentang metodologi penelitian, yang pertama pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen, yaitu penelitian yang mengumpulkan data numerik dan menganalisanya secara statistik untuk menentukan efek penggunaan vlog pada keterampilan berbicara siswa. Yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest, post-test, control group, design. Siswa kelas 7 dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan vlog dan kelompok kontrol yang tidak menggunakan vlog. 3. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bayat. Sampel diambil sebanyak 2 kelas yang terdiri dari 64 siswa. Masing-masing kelompok kelas terdiri dari 32 siswa. Yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes keterampilan berbicara yang dikembangkan oleh peneliti. Tes ini mencakup aspek kelancaran, ketepatan, intonasi, dan ekspresi. Yang kelima, prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan dengan menyusun rencana pembelajaran dan instrumen tes. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan pretest, memberikan perlakuan yaitu dengan penggunaan vlog selama 3 minggu dan melaksanakan post-test. Tahap yang terakhir adalah tahap analisis data. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data pretest dan post-test menggunakan uji statistik. Kemudian subbab metode penelitian yang terakhir adalah teknik analisa data. Data dianalisis menggunakan uji T untuk melihat perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah perlakuan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bab 4 yaitu bab hasil penelitian dan pembahasan, saya membagi menjadi 2 subbab, yaitu yang pertama hasil penelitian dan yang kedua adalah pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Deskripsi keterampilan berbicara siswa sebelum menggunakan vlog. Berdasarkan hasil pretest yang dilakukan pada awal penelitian, keterampilan berbicara siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bayat sebelum menggunakan vlog berada pada tingkat yang cukup rendah. Nilai rata-rata pretest untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel di samping. Kemudian, deskripsi keterampilan berbicara siswa setelah menggunakan vlog. Setelah diberikan perlakuan berupa penggunaan vlog selama 3-4 minggu, dilakukan post-test untuk menilai keterampilan berbicara siswa. Hasil post-test ditampilkan pada tabel di samping. Nah, dari tabel di samping terlihat bahwa nilai rata-rata post-test pada kelompok eksperimen adalah 75,6, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 60,2. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan yang signifikan pada keterampilan berbicara siswa di kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Yang ketiga adalah analisis data dengan uji statistik. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan keterampilan berbicara antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol signifikan secara statistik, dilakukan uji T. Hasil uji T ditampilkan pada tabel 4.3 berikut. Hasil uji T menunjukkan bahwa T hitung yaitu 4,52 lebih besar dari T tabel yaitu 2,0 pada tingkat signifikasi 0,05.
Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan berupa penggunaan vlog. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan vlog efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan vlog dalam pembelajaran bahasa efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bayat tahun pelajaran 2024-2025. Peningkatan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Yang pertama, peningkatan kelancaran berbicara. Siswa yang menggunakan vlog mengalami peningkatan kelancaran berbicara. Hal ini karena vlog memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih berbicara secara berulang-ulang sehingga mereka dapat mengatasi rasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri. 2. Peningkatan ketepatan berbicara. Penggunaan vlog juga meningkatkan ketepatan berbicara siswa. Dalam proses pembuatan vlog, siswa harus mempersiapkan naskah atau poin-poin penting yang akan disampaikan, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam memilih kata dan struktur kalimat. Berikutnya adalah peningkatan intonasi dan ekspresi. Vlog memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat dan mengevaluasi diri mereka sendiri saat berbicara. Hal ini membantu mereka memperbaiki intonasi dan ekspresi wajah yang merupakan bagian penting dari keterampilan berbicara. Yang kelima adalah motivasi dan minat belajar. Siswa yang menggunakan vlog cenderung lebih termotivasi dan tertarik dalam proses pembelajaran. Teknologi digital seperti vlog memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif dibandingkan metode konvensional. Kemudian, penelitian ini juga memiliki kontribusi terhadap pembelajaran bahasa. Penelitian ini memberikan kontribusi positif terhadap pembelajaran bahasa, khususnya dalam penggunaan media digital. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru bahasa untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa secara efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, bab 5 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, dapat disimpulkan bahwa penggunaan vlog efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bayat tahun pelajaran 2024-2025. Peningkatan ini terlihat dari nilai rata-rata post-test yang lebih tinggi pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol, serta hasil uji T yang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Penggunaan vlog dapat menjadi alternatif metode pembelajaran yang menarik dan efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam kajian penelitian ini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang penelitian saya yang berjudul Efektivitas Video Blog atau Vlog dalam meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bayat tahun pelajaran 2024-2025. Semoga penelitian tersebut dapat mendatangkan manfaat khususnya saya pribadi serta para insan pembelajar lainnya. Apabila ada salah dan kurang dalam saya menyampaikan hasil penelitian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.